bisa lagi Om. Parkir dia kan? Pintas dulu di mobil. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini pengantin sudah ada di pelataran gedung gereja Jemaat kita yang menghadirkan sering. Apa tas kuno dulu? Tas di mobil. Tas kuno to? Halo. Ada apa tas kuno le? Tas kuno apa? Yo. Oke, bisa mau? Kalau dulu tasku. Hah? Yo, oke. Oke. Oke ya, kita sudah kembali. Jadi ini masih hujan. Kita sudah ada di gereja Limba Yordan. Majelis baru buat Kasih putar. Putar belakang aja. Iya nanti sabar. Oke, Bi. Ya. awas bajunya. Nice one. Bagus. Oke, stop dulu teman-teman pegang di belakang. Sabar ya. Permisi. Jalan. 335. Bagusnya. Sembunyi dia sembunyi yang di dalam, di kotak dalam. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh anugerahnya kita semua dapat hadir pada hari ini
Jumat tanggal 27 Maret 2026 dalam sukacita untuk menyaksikan peristiwa yang sangat istimewa dan sakral dalam ibadah pemberkatan pernikahan kudus dari saudara Dr. Asep Ali Negara Saloni dan saudari Gebi Meliani Banegal SPR. Hari ini adalah hari yang telah Tuhan tetapkan di mana dua insan yang saling mengasihi dipersatukan dalam kasih dan kebenarannya dalam ikatan pernikahan yang kudus. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 24 berkata, sebab orang laki-laki akan meninggalkan anaknya, ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan ibadah pemberkatan pernikahan kudus akan dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Ida Haryono SSITO. Untuk menyambut ibadah sekaligus mengiringi pelayan serta kedua mempelai, jemaat disilakan berdiri dan akan diiringi dengan musik biola.
langit dan bumi, yang membentuk dan memberkati setiap keluarga. Amin. Damai sejahtera atas saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Nyanyian rohani 16 pada baitnya yang pertama. Persekutuan jemaat dan mempelai silakan duduk. Kita akan dengarkan pujian dari KPI Maria 9 Perkajian. Mantap.
kebahagiaan, sukacita dan berkat bagi kedua mempelai dan juga persekutuan yang hadir. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, dalam sukacita dan kebahagiaan lewat ibadah peneguhan dan pemberkatan Mika Kudus Dr. Asep Adinegara Salino dan Debbie Meyuliani Banigau, maka kita akan mendasari ibadah ini tentulah dengan membaca Alkitab dan merenungkan. Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1 ada 2 bagian firman yang saya pilih untuk kita. Yaitu kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28 dan kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Jika Bapak Ibu telah mendapati bagian firman ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, di dalam perjalanan hidup kami, firman-Mu menjadi penuntun. Di saat menghadapi tantangan, firman-Mu memberi harapan. Di tengah pergumulan, firman-Mu menguatkan. Untuk itu ya Tuhan, di hari yang bahagia ini, oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, berilah telinga kami sungguh-sungguh mendengar, pikiran kami mengerti, dan hati yang penuh kemauan untuk dapat melakukan firman-Mu. Amin. Saya akan membaca Alkitab dari terjemahan baru istimewa. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 27-28. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita penuh dengan sukacita ya, kendatipun hujan. Inilah hujan berkat yang terus tercurah dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmati karya Allah yang luar biasa. Kedua mempelai yang berbahagia, Dr. Asep Adinegara Salino dan Debbie Meyuliani Banigau. Hari ini bagaimana perasaan kalian berdua? Senang, sukacita, karena boleh ada bersyukur kepada Tuhan untuk satu momen yang terjadi hanya sekali dalam seumur hidup. Biasa orang bilang bahwa hari ini kamu jadi raja dan ratu sehari, tetapi biarlah bukan sehari ya, seumur hidup. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan tema pernikahan adalah lembaga ilahi. Pernikahan adalah lembaga ilahi.
yang didirikan oleh Allah sendiri. Didirikan oleh Allah sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Lihat kan, Kejadian 1 ini bicara sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nanti di Kejadian 3 baru manusia jatuh ke dalam dosa. Ini artinya bahwa pernikahan itu adalah ide yang sangat baik di mata Allah. Lembaga ini bersifat permanen karena pentingnya bukan perasaan yang fluktuatif, perasaan naik turun, atau bisa berubah-ubah kapan saja tergantung situasi, melainkan adalah sebuah janji atau covenant, mereka kemarin bilang pembalasan yang diikat di hadapan Allah. Lembaga ilahi ini dibuat bukan hanya agar manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, tidak kesepian, tetapi lembaga ini dibuat agar dunia melihat bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya melalui pernikahan. Pernikahan juga bukan sekedar penyatuan dua insan yang saling jatuh cinta, tetapi penyatuan dua orang yang dipanggil Allah untuk bersatu. Karena Allah yang mendirikan, maka Allah pula lah yang harus menjadi pusatnya. Mempelai yang berbahagia serta keluarga besar, persekutuan. Secara teologis, Allah tidak menciptakan lembaga pernikahan secara kebetulan, hanya sebagai pelengkap atau sebagai tradisi sosial. Kalau kita membaca dalam Kejadian 1 urutan penciptaan, Allah menciptakan cakrawala, langit, bumi, alam dengan segala isinya, tumbuh-tumbuhan, hewan. Lalu kenapa manusia? Bukan hanya manusia untuk mengisi. Bukan sekedar Allah menciptakan Adam, lalu Allah melihat bahwa tidak baik Adam sendiri, harus ada penolong, harus ada orang lain yang sama-sama supaya dia cerita, supaya bisa baku bekalai kah, atau bisa bekerja bersama-sama kah. Tidak sekedar begitu, tetapi secara teologis ada alasan-alasan kekal mengapa Allah menetapkan sejak di Taman Eden itu. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 2, pernikahan itu sebagai gambar diri Allah yang sering kita bilang imago Dei. Pernikahan itu adalah gambar diri Allah sendiri. Di dalam iman Kristen kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang relasional, Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam kealahan ini dia adalah satu, namun dalam kesatuan itu ada relasi kasih yang sempurna antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Maka menjadi pertanyaan, mengapa Allah menciptakan pria dan wanita? Yaitu agar dalam kesatuan mereka dunia bisa melihat gambar Allah yang hidup. Pernikahan adalah cara manusia untuk merefleksikan persekutuan kasih Allah yang intim dan tak terpisahkan. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, maka keduanya menjadi satu dan mereka tidak merasa malu. Ada hubungan yang intim. Pernikahan adalah cermin di dunia yang memperlihatkan bagaimana rupa Allah. Dan kata merefleksikan tadi berarti memantulkan, mencerminkan. Manusia tidak memiliki kasih yang sempurna dari dirinya sendiri. Kita sadari itu ya. Manusia tidak memiliki kasih yang sempurna dari dirinya sendiri. Namun di dalam pernikahan, suami dan istri, tadi Bu Pendeta bilang, dipanggil untuk memantulkan kasih Allah. Ketika orang melihat pasangan Kristen yang saling mengasihi, mereka seharusnya tidak hanya melihat, oh dia punya suami baik, oh dia punya istri itu sabar. Tidak sebatas itu.
Tetapi kemudian yang mereka lihat adalah kebaikan dan kesabaran Tuhan yang terpantul atau tercermin melalui pasangan itu. Inilah imago Dei, gambar diri Allah yang harus kita tampilkan di dalam lembaga yang ilahi yang Tuhan bentuk sendiri. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 tadi, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini adalah satu-satunya juga hal yang disebut tidak baik kok sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak baik, Allah katakan. Dia ingin ada rekanan yang sepadan. Mengapa? Karena Allah merancang manusia itu sebagai makhluk sosial. Dia menciptakan lembaga pernikahan agar manusia memiliki rekanan yang sepadan. Di dalam kata Ibrani itu disebut eser kenegdo. Eser kenegdo ini adalah seseorang yang menolong, seseorang yang melengkapi, seseorang yang berjalan bersama-sama dalam tujuan hidup. Itu eser kenegdo. Rekanan yang sepadan. Di dalam hakikat eser kenegdo ini penolong yang sepadan. Kata eser ini yaitu penolong di dalam teks aslinya itu sering digunakan untuk menggambarkan bantuan Tuhan atau bantuan Allah kepada manusia. Jadi kita terus bergantung kepada Allah sebagai eser, sebagai penolong. Kenapa Allah bilang, aku akan memberikan penolong yang sepadan. Itu berarti yang tolong dia harus kuat. Apakah demikian? Nanti kita lihat ke bawah. Nah, itu berarti pasangan itu bukanlah, penolong itu dia bukanlah asisten, melainkan penyelamat yang sangat dibutuhkan. Dan kata kenegdo berarti berhadapan atau seperti di depan cermin. Dengan cermin ada pantulan. Ada pantulan itu berarti pasangan itu diciptakan untuk menantang, mengasah, membantu kita melihat bagian dari diri kita yang tidak bisa kita lihat sendiri. Kenapa? Kemarin dalam pengembalaan itu pendeta bilang, kamu pacaran kemarin pendeta itu pacaran berapa lama? 12 tahun ya? Dari SMA begitu. Sudah tahu karakter masing-masing, belum tinggal sama-sama. Tinggal sama-sama dulu baru gini kok nih bangun terlambat sudah jadi istri dong, atau suka bermarah atau lain-lain. Ini belum. Sehingga kenapa dibilang kenegdo itu seperti cermin, membantu, mengasah, menantang, melihat bagian-bagian pada kita yang tidak bisa kita lihat dalam diri kita sendiri, lalu saling mengisi, saling melengkapi. Ya sebabnya rekanan yang sepadan diberikan kepada kita. Di dalam narasi penciptaan, Allah kemudian menyebut segala sesuatu itu baik, kecuali satu hal, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bapak Ibu, ini karena Asep ini dokter ya, pasti Asep tahu banyak hal terkait dengan kesehatan mental dan jiwa. Kenapa? Manusia itu dirancang dengan sirkuit saraf yang membutuhkan koneksi. Jadi Allah menciptakan karena dia tahu bahwa manusia itu juga makhluk sosial. Allah bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia tahu bahwa itu tidak baik sendiri. Ini akan mengganggu kau punya kesehatan mental dan jiwa kalau kau tinggal sendiri-sendiri begitu. Karena manusia dirancang dengan sirkuit saraf yang membutuhkan koneksi dengan orang lain, koneksi dengan dunia luar, koneksi dengan berbagai hal. Maka kesendirian yang ekstrim dapat menumpukan potensi kemanusiaan kita. Jadi dalam perpaduan rekanan dan sepadan ini membutuhkan sinergi. Dengan adanya rekanan, kapasitas manusia untuk mengelola segala sesuatu itu atau menyelesaikan segala sesuatu itu dapat dilakukan dengan baik.
dalam istilah matematika itu orang bilang apa? Eksponensial. Maju dengan cepat. Ada perkalian yang berulang-ulang. Itu karena kesehatan mentalnya, jiwanya itu baik, maka dia akan menemui sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera. Karena ada koneksi yang dibangun dengan baik dalam kehidupan rumah tangga karena rekanan yang sepadan ini. Asep mau kerja, jadi dan sabar dulu, saya lihat penampilan dulu. Ini kurang. Asli. Demikian juga kan? Nanti kalau berhadapan dengan pasien itu bagaimana? Saling mengisi, saling memberikan masukan. Inilah sepadan. Tetapi kemudian juga saya melihat pada bagian lain bahwa ini juga dibicara tentang kesetaraan gender, ya tak? Kesetaraan gender itu bukan soal jenis kelamin, tidak. Tentang peran, tentang fungsi, tentang identitas. Terkadang kita bilang, aku perempuan, jadi kok bertugas, kok tahu kok kodrat, toh? Ya, benar. Allah menciptakan manusia dengan kodrat, dengan fungsi, dengan identitas kita, tetapi kemudian ada peran dan tanggung jawab yang Allah berikan. Maka kata sepadan ini, rekanan yang diberikan ini untuk topang, untuk saling mengingatkan bahwa betul. Ada tanggung jawab dalam peran kita, tetapi kemudian harus lihat, jangan sampai istri dia terus jadi babu atau suami. Sekarang ini kalau suami juga tolong istri terus ada istilah bilang begini apa? Suami-suami takut istri. Padahal tidak. Suami dia memahami bahwa perannya untuk juga ada bersama-sama sebagai rekanan dalam keluarga. Jadi jangan terus ada stigma yang bilang dia takut ikut istri, jadi dia bantu-bantu cuci piring, dia bantu-bantu sapu dalam rumah. Tetapi dalam skop yang besar kita memahami peran kita di dalam lembaga ilahi yang Allah berikan. Bapak Ibu serta kedua mempelai yang diberkati dan dikasihi oleh Allah. Maka ketika kita melihat bahwa kita ada dalam kesehatan mental, jiwa yang baik, menemui kebahagiaan, bukan sampai di situ saja. Karena kemudian bagian ini dia akan mempengaruhi apa yang dibilang dengan karakter kita. Sering kita berpikir bahwa pernikahan itu adalah untuk kebahagiaan kita. Menikah supaya saya bahagia, menikah supaya saya ditolong, menikah supaya segala sesuatu mudah. Kemarin Ibu Pendeta sampaikan dalam pengembalan, kalau sendiri-sendiri itu masih enak toh. Mau bangun lambat kah, berjalan kemana kah, suka-suka gitu. Apalagi ACT, anak satu-satunya toh. Tidak ada yang bikin pusing lagi, mau kemana, mau bikin apa. Kita punya power sendiri. Tetapi kemudian ketika menikah, ada sesuatu yang dilihat. Bukan saja mengejar kebahagiaan, tapi bagi Allah, pernikahan juga untuk kekudusan hidup. Holiness. Pernikahan juga untuk kekudusan hidup. Kenapa? Karena di dalam pernikahan, ego diadil. Kita belajar sabar, saat pasangan meninggalkan. Kita belajar mengampuni saat kita belajar untuk setia saat keadaan sulit. Pernikahan adalah sekolah kasih bagi kita. Dalam ini saya sekolah kehidupan, masih terus belajar. Bapak, mama, jemaat yang sudah berkeluarga sampai sudah tua juga masih mempelajari pasangannya supaya apa? Supaya harmonisasi terjadi. Di mana Allah membentuk karakter kita menjadi manusia serupanya Kristus. Kita belajar supaya di waktu-waktu bentukan karakter Kristus semakin sempurna dalam hidup kita. Dan proses ini tidak terjadi dalam semalam. Kita bisa tak sudah aman. Dia membutuhkan proses. Itulah sebabnya di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan itu harus berjalan setiap hari. Kita jelas dan peran suami dan istri. Dan adalah diberikan dengan terkait dengan tugas sebagai imam, raja dan nabi. Tugas sebagai biang doa.
itu adalah menyangkut keintiman kita dengan Allah. Kita tidak bisa berbuat jika tidak tinggal di dalam Dia. Jadi Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah dan siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berdua, sebab dua aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu berarti hubungan kita dengan Tuhan harus dekat dengan lembaga yang dibentuk oleh Allah. Pembentukan karakter ini membutuhkan pengenalan yang baik akan Kristus, dan lembaga keluarga sangat membutuhkan bagian ini. Ini baru 2 orang, suami istri, baru 2 orang. Jika ada berkat anak-anak, maka ada tanggung jawab lagi. Iya tak? Jika ada berkat anak-anak, maka ada tanggung jawab. Sebab apa? Allah menetapkan pernikahan sebagai lingkungan yang paling aman dan paling ideal untuk membesarkan generasi berikutnya. Itulah ayat 28 bilang tadi. Ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Dia memberkati mereka, terus ada perintah beranak cuculah. Kalau Tuhan kasih berkat anak-anak karena Dia tahu tempat paling aman, tempat paling ideal untuk membesarkan generasi berikutnya yaitu ada dalam keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Realita yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu, kenapa dibilang anak-anak jalanan, anak-anak ibon, anak-anak yang suka bikin kacau ke sana kemari? Itu karena keluarga, kembali ke keluarga. Apakah dalam keluarga ini anak-anak itu diperhatikan, dinasihati, dibimbing, diarahkan? Ataukah kita merasa cukup? Dunia sekarang ini orang tua sibuk sampai bilang udah kan kasih anak-anak fasilitas saja yo, supaya dong aman, dong aman, begitu. Tidak seperti begitu. Bapak Ibu dapat merasakannya, Bapak Ibu yang punya tingkat pekerjaan tinggi, anak-anak takut mereka keluyuran, asal kasih fasilitas supaya mereka tenang. Tidak. Mengapa? Bukan sekedar beranak cucu, bukan sekedar memberikan fasilitas kemudahan bagi anak-anak kita, tetapi tadi dibilang bahwa orang tua dihadirkan untuk membimbing, menasihati, mengarahkan anak-anak. Sebab apa? Di dalam Maleakhi 2 ayat 15 bahwa Allah itu Dia mencari keturunan ilahi. Itulah sebabnya pernikahan itu adalah lembaga di mana nilai-nilai iman ditransfer dari satu generasi kepada generasi yang lain. Dalam perjanjian lama dikatakan kepada Musa untuk menceritakan berulang-ulang kali, untuk mengingatkan berulang-ulang kali akan firman Allah. Maka di sini fungsi dan peran orang tua sangat penting. Bapak jadi contoh kah? Ya toh? Mama jadi contoh kah? Karena realita gereja sekarang ini, umat Kristen mengalami sebuah degradasi. Degradasi karena apa? Penurunan tingkat ibadah menurun, identitas kekristenan mulai pudar. Orang datang beribadah, terima bawa Alkitab. Pegang apa? Dia pegawai itu, gereja saja cukup. Di dalam juga ada Alkitab. Dirasa bahwa ruang-ruang ibadah di mana saya benar. Kita sering bilang kepada jemaat bahwa kita menjumpai Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Tetapi Dia kemudian memberikan persekutuan bagi kita untuk kita ada sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang bersekutu, menikmati kasih setia Tuhan supaya kita saling melayani. Kenapa tugas gereja itu dalam panggilan gereja bersekutu, bersaksi, melayani? Kita dapat mewujudkannya ketika kita ada dalam wadah ini. Tetapi kemudian akhir-akhir ini kekristenan mengalami degradasi. Kurangnya doa-doa dalam keluarga. Bahkan mungkin sudah hilang. Bapak dan mama bangun pagi langsung gas kerja atau setelah kumpul anak-anak atau mengucap syukur, berdoa lagi tak ada. Karena takut terlambat, lebih takut terlambat di kantor daripada takut Tuhan. Ini bagian-bagian yang nanti jadi tugas tanggung jawab. Berat ya, aset dengan dia. Iyo, banyak sekali tanggung jawab. Sebagai
dikasihi dan diberkati oleh Allah. Itulah sebabnya mengapa tugas tanggung jawab suami dan istri itu sangat penting. Bukan saja ketika kita diberikan tanggung jawab anak-anak, tetapi kemudian lebih besar lagi Tuhan bilang begini, kau mengusahakan, mengelola taman ini, ya kan? Ada kerja-kerja, pekerjaan Tuhan kasih kau jaga dengan baik. Kemudian lihat dari lingkungan sekitar yang sebagai alam ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Banyak sekali tugas dan tanggung jawab kita. Kedua, mempelai serta keluarga yang kasih dan diberkati oleh Tuhan. Hal yang terpenting juga dalam kehidupan rumah tangga, yaitu bagaimana kehidupan yang takut akan Allah. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 itu kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab terjemahan baru 1 itu dibilang berkat-Tuhan atas rumah tangga. Dan kalau yang punya terjemahan baru edisi 2 itu dibilang berkat-Tuhan atas kepala rumah tangga. Itu berarti kepala rumah tangga yang hidup takut akan Tuhan, maka istrinya, anak-anaknya akan diberkati. Inilah yang terpenting. Ada metafora, ada dua hal yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu tentang kasih Kristus sebagai tujuan tertinggi dalam kehidupan nikah. Sehingga dalam pernikahan yang menjadi lembaga ilahi yang Allah bentuk, maka tadi Ibu Pendeta bilang bahwa dua orang yang dipanggil untuk menjadi cermin, untuk menjadi gambaran Allah di tengah dunia ini. Maka Efesus 5 bilang alasan utama Allah membuat lembaga ini adalah agar dunia memiliki ilustrasi visual. Sekarang ada khotbah-khotbah visual untuk anak-anak supaya mereka lebih mengerti, lihat nonton ini mereka sangat lebih dekat dan lebih memahami. Jadi lembaga keluarga itu Allah buat supaya mereka menjadi ilustrasi visual tentang bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Manusia sulit membayangkan kasih Allah yang abstrak. Maka Allah memberikan pernikahan sebagai contoh nyata. Sebuah kasih yang eksklusif, sebuah kasih yang setia sampai mati dan penuh pengorbanan. Ya kan? Matius 19 bilang, hanya maut yang dapat memisahkan. Mempelai yang berbahagia dan persekutuan orang tua. Ketika pernikahan adalah lembaga ilahi, maka tentu tidak ada yang lebih indah dalam kebahagiaan dari pernikahan yang diciptakan atas dasar kasih Kristus. Cuma Ibu bilang kasih Kristus itu kasih tanpa akhir, kasih tanpa syarat, kasih rela berkorban. Dalam pernikahan Kristen, jatuh cinta saja belum cukup. Karena yang dibutuhkan adalah membangun cinta, membangun identitas. Kita merombak itu gampang sekali, berarti membangun cinta. Membangun cinta atas dasar kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih, kasih rela berkorban. Itu yang dilakukan Yesus bagi kita. Kita ada dalam minggu-minggu sengsara ya, masalah yang minggu sengsara yang ke-6 dan besok juga masalah yang minggu sengsara yang ke-7. Inilah kasih Yesus. Kasih yang rela berkorban, kasih tanpa syarat. Kau baik, terbaik sama Yesus juga tetap yang mengasihi engkau. Bangun pagi tetap kasihnya sempurna bagi kita. Inilah minggu-minggu kita memaknai bagian itu. Yesus menderita bagi kita. Ia menanggung dosa kita. Sehingga fondasi rumah tangga Kristen itu harus dilandasi di atas kasih Kristus. Kasih adalah panggilan seumur hidup. Kasih itu panggilan seumur hidup. Itulah sebabnya pulang baca 1 Korintus 13 ayat 8. Di sana dibilang Rasul Paulus bilang kasih itu tak berkesudahan. Yang lain-lain boleh berhenti, boleh selesai, tetapi kasih tidak berkesudahan. Cinta sejati adalah kasih yang bertahan bukan hanya selama semuanya berjalan lancar, tetapi justru saat hidup menghadirkan tantangan. Ya kan? Kadang tantangan bertolak itu udah lagi
ya kamu sama-sama. Maka bangunlah hubungan yang bukan hanya horizontal antara kalian berdua, tetapi juga vertikal, yaitu bersama dengan Tuhan. Baca lagi 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar yaitu kasih. Iman penting karena iman akan menolong kalian di dalam tantangan. Pengharapan juga penting karena pengharapan akan memberi kalian arah dan tujuan sebagai kompas. Tetapi kasihlah yang mengikat semua itu. Maka sebentar dalam janji nikah, ketika Asep dan Gaby, kalian akan mengikat janji nikah, memilih untuk saling mengasihi dalam suka dan duka, sehat dan sakit, kemalangan dan keuntungan, miskin dan kaya. Maka kalian sedang menjadi saksi kasih Kristus di dunia ini. Maka bangunlah rumah tangga di atas dasar kasih Kristus sebagai lembaga ilahi. Kasih itu bukan ucapan, tapi perbuatan. Kasih itu bukan sekedar rasa, tapi perilaku. Kasih bukan hanya soal slogan, tapi kasih itu gaya hidup. Bukan cuma identitas Kristiani, ya, bukan. Tetapi kasih itu adalah jiwa dari kekristenan itu sendiri. Sehingga hari ini masukilah pernikahanmu sebagai lembaga ilahi. Tanamkanlah dasar-dasar iman Kristen dalam kehidupanmu menjadi dasar yang kokoh, supaya kehidupanmu berjalan dalam selamat. Karena Allah memberkati kamu hari ini sampai hanya maut memisahkan. Selamat berbahagia untuk Dr. Asep dan Gaby. Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Tahu Lembangna. Paduan suara Tahu Lembangna. Silakan.
kemuliaan bagi Tuhan, dan biarlah pujian ini terus mengiringi perjalanan hidup rumah tangga yang selalu bahagia di dalam pertolongan Tuhan. Mempelai serta persekutuan jemaat disilakan berdiri. Kita hendak bersama ada dalam pengakuan iman. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah bersama kita mengaku iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mempelai serta persekutuan jemaat disilakan duduk. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dengarlah firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia, yaitu Allah Bapa kita. Kita memuji Tuhan dan nyanyian Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 hingga bait yang ketiga. Setiap bait akan menyanyikan semua. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dari istimewa rahmat-Mu.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah di surga, sebab firman-Mu telah mendasari perjalanan kehidupan rumah tangga saudara Dr. Asep Adinegara Saalino dan saudari Gebi Meliani Banitau. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga Engkau menghadirkan lembaga pernikahan bagi kami umat yang percaya, dengan mengangkat syukur sambil memberikan persembahan bagi Tuhan, sukacita, kebahagiaan, penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Maka terimalah syukur dari kami semua ya Bapa, kedua mempelai, kaum keluarga, jemaat Tuhan yang datang dalam rumah Tuhan, bersyukur untuk penyertaan, perlindungan, kasih dan berkat-Mu. Terimalah ungkapan syukur kami Tuhan, dan kami hendak masuk di tengah-tengah peneguhan dan pemberkatan nikah. Tuhan memberkati prosesi ini di dalam nama Allah Bapa yang adalah mempelai laki-laki bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita hendak masuk di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Kita telah berkumpul dalam gedung gereja di Kayu Bayor dan Mereu sebagai jemaat Tuhan, supaya kita menyaksikan nikah dari saudara Asep Adinegara Saalino dan saudari Gebi Meliani Banitau. Diberkati di hadapan Tuhan dan jemaat, serta kita memohon berkat Tuhan atas nikah ini. Oleh sebab itu, kita hendak mendengarkan pengajaran tentang nikah. Hai pengantin laki-laki dan perempuan, kalian berdua telah datang ke rumah Tuhan supaya rumah tanggamu dimulai di bawah berkat Tuhan. Saudara berdua hendaknya mendengarkan firman Tuhan yang memberitakan bahwa nikah ditentukan Allah, pencipta langit dan bumi, dan manusia laki-laki dan perempuan. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 yang telah kita dengar berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu kamu tidak boleh sangsi bahwa Tuhan berkenan dengan nikah ini. Sebab firman-Nya memberitahukan kita bahwa Ia menjadikan istri untuk Adam, mengantarkan kepadanya dan memberikan istrinya. Dengan firman itu Ia mengatakan bahwa Ia mempertemukan suami istri dengan tangannya sendiri. Yesus Kristus menyebut dirinya pengantin jemaat dengan menghadiri pesta kawin di Kana. Ia menghormati nikah itu dengan pemberiannya. Ia menunjukkan bahwa Ia selalu bersedia menolong dan menyokong suami istri pun pada waktu mereka tidak mengharapkan pertolongan. Di dalam nikah ini kamu pun akan beroleh salib untuk dipikul, dan kamu akan menemui kesukaran, sebab dalam segala hal dunia dikenai kebinasaan akibat dosa. Tetapi sebagai orang yang percaya, kamu akan mengalami bahwa perjanjian kamu aman dalam Kristus. Jagalah supaya nikahmu tetap terbuka untuk Roh Kudus, dan berbaktilah kepada Tuhan dengan satu iman, sehingga Tuhan menggenapi maksud nikahmu. Kamu diperbolehkan hidup dan bekerja bersama dalam kasih seorang dengan yang lain, dalam memelihara kehidupan di dunia ini, dan supaya sesama manusia pun beroleh berkat dari rumah tanggamu. Di dalam nikah Tuhan menugaskan pembentukan rumah tangga kita
Karena itu, jikalau Tuhan memberikan anak-anak, kamu hendaknya mendidik anak-anak itu pada pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Tetapi jikalau berkat anak-anak ditahan dari kamu, jangan menyebabkan perselisihan dan kemarahan atau zina. Tetapi suami istri bersama-sama menerima keadaan itu dari Tuhan. Tuhan menjadikan suami istri supaya bersama-sama mereka membentuk suatu persatuan tubuh dan roh, dan suatu persekutuan itu mereka menjadi kuat teguh di tengah-tengah percobaan hidup. Maka dengarkanlah pesan bagaimana kehidupan suami istri menurut firman Allah. Hai suami, kasihilah istrimu, dikuatkan oleh kasih Kristus kepada jemaatnya. Sebagai kepala rumah tangga, hendaknya memberikan dia hormat yang patut, menghibur dan melindungi dia, memimpin dan menyokong dia. Saudara diharuskan bekerja dengan setia dan rajin dalam mencari nafkahmu sehingga rumah tanggamu dapat dipelihara untuk kehormatan Tuhan dan untuk berkat-Mu secara bersama. Hai istri, kasihilah suami karena kasih Kristus, supaya saudari menjadi contoh dari hal melayani dengan kasih. Akuilah suamimu sebagai kepala rumah tangga dan bantulah dia dalam tanggungan itu. Bersama-sama dengan suamimu memelihara anak-anakmu. Bertanggung jawab dalam rumah tanggamu dengan berdoa dan membaca Alkitab tiap-tiap hari, supaya nama Tuhan dimuliakan di rumahmu dan damai dari Kristus menyertaimu. Dengarkanlah perjanjian Allah untuk jalan hidupmu. Berbahagialah yang takut kepada Tuhan dan berjalan menurut jalannya. Di rumah tempat pengasihan Tuhan menyampaikan berkat-Nya. Saya menjemput kedua mempelai untuk berdiri sambil berjabat tangan kanan. Saudara mempelai berdua yang sudah dipersatukan oleh tangan kuasa Allah sendiri untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Saudara berdua hendak mengikat janji di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat. Saudara Asep Adinegara Saalino, hendaklah saudara di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari Meliani Debbie Meliani Banegau sebagai istrimu yang sah? 2. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? 3. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? 4. Adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara tidak akan meninggalkan dan menceraikan istrimu dan hanya akan terjadi
Negara Salino. Apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan percaya. Tuhan mendengar pengakuan dan janji. Saudari Gaby Meliani Banegau, hendaklah saudari di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Asep Adinegara Saalino sebagai suamimu yang sah? 2. Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? 3. Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? 4. Adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudari Gaby Meliani Banegau, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Tuhan mendengar pengakuan dan janjimu. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian Rohani 98 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, di hadapan kita kedua mempelai Dr. Asep Adinegara Saalino dan saudari Gaby Meliani Banegau akan memasangkan cincin perkawinan mereka. Cincin ini dia bulat, melingkar tanpa batas, yang menandakan bahwa cinta mereka itu akan terus berjalan tanpa batas hingga maut yang memisahkan mereka. Gaby Meliani Banegau, cincin ini
dan padamu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintai. Albert Amin Mata Alio, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintaimu. Berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya meneguhkan nikahmu di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus berdiam dalam hatimu, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil Tuhan menjadi satu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan memberkati nikah ini dan melindunginya dengan kekayaan kemuliaan Allah. Tuhan menyinari nikah ini dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai dan sejahtera. Amin. Kiranya haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk. Jadi angkat muka sedikit ya. Nah gitu. Terus senyumnya bang kecil kan.
Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, inilah rumah tangga yang baru yang telah diberkati oleh Tuhan. Terimalah mereka dalam persekutuan bersama, jalanlah bersama dengan mereka, arahkanlah mereka dalam persekutuan, sehingga mereka menjadi rumah tangga yang kuat dan rumah tangga yang akan menghadirkan gereja di tengah-tengah dunia ini. Majelis saja dan terima kasih.
lanjutkan masih dengan biola. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur
yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, untuk kasih, kemurahan dan berkat-Mu yang Engkau nyatakan di tengah persekutuan jemaat-Mu di pagi menjelang siang ini. Dalam kebesaran dan kuasa-Mu yang berdaulat atas alam, mencurahkan hujan berkat yang memenuhi seluruh kehidupan kami, mengantar sukacita bagi kedua mempelai yang berbahagia, Saudara Dr. Azeb Adenegara Saalino sebagai suami dan Saudari Gebi Meliani Banibau sebagai istri. Kedua keluarga besar, orang tua Bapak Seth Saalino dan Ibu Agnes bersama Ibu Yeti Banibau, keluarga besar, kami ada dalam ungkapan syukur di hari ini karena boleh menyaksikan akan peristiwa kedaulatan Allah yang mengerjakan dan memberkati lembaga pernikahan sebagai sebuah lembaga ilahi. Kedua suami istri ini akan menceritakan kasih Allah, sebab mereka adalah gambaran diri Allah di tengah dunia ini. Biarlah perjalanan hidup rumah tangga mereka berjalan dalam naungan kasih dan berkat-Mu ya Tuhan. Hari ini di tengah-tengah kebahagiaan, sukacita, hamba mau berdoa ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan rumah tangga yang baru ini. Firman Tuhan telah menjadi dasar fondasi bagi kedua mempelai. Jaga lindungi mereka di dalam kasih Kristus sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Dalam berbagai situasi dan keadaan, Tuhan Engkau topang mereka dengan tangan-Mu yang berdaulat. Ketika kami ada dalam ibadah pranikah, kekuatan firman Tuhan telah menopang mereka untuk masuk dalam rumah Tuhan. Bahwa Tuhan akan senantiasa ada bagi orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan, Engkau berkenan kepada mereka. Bahkan ketika mereka jatuh, tangan Tuhan terus menopang dan menyokong. Kami mengamini kedaulatan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hadir, Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan rumah tangga ini. Berkati Bapak Azeb Adenegara Saalino dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang Tuhan berkenan memberikan kepercayaan sebagai imam, raja dan nabi. Tuntun dia dalam hikmat-Mu ya Tuhan. Pekerjaan yang ia tekuni dalam profesi sebagai seorang dokter, Tuhan pakai dia menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu bagi setiap orang yang dia layani. Tuntun pimpin dia dalam kehidupan rumah tangga yang akan mengayomi istri, tetapi juga ketika nanti Tuhan memberikan berkat anak-anak, dia menjadi seorang ayah yang akan menuntun dengan hikmat dan kasih-Mu. Hamba berdoa bagi istrinya, Ibu Gebi Meliani Banigau. Tuhan memberkati pula di dalam peran ganda yang akan dia mainkan sebagai istri, sebagai penolong yang sepadan yang Tuhan berikan, tetapi juga dalam profesi pekerjaannya. Tuhan Engkau memberkati dia senantiasa. Hadirkan mereka Tuhan sebagai gambaran Allah dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, supaya ketika orang melihat
Maka di sana mereka telah menceritakan kasih kebesaran dan kuasa-Mu dalam hidup mereka hari lepas hari. Tentulah perjalanan hidup rumah tangga mereka bukan hanya sebatas acara pernikahan, resepsi pernikahan, tetapi kehidupan pernikahan mereka adalah sampai hanya maut yang memisahkan. Tuhan memberkati. Biarlah mereka terus ada dalam pertolongan kuasa kasih, sebab mereka akan terus mengundang Allah bertakhta dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa di sorga, berkati keluarga besar, berkati Bapak Zaid Salino bersama istri, berkati Ibu Yati Banegau bersama keluarga besar ini telah disatukan di dalam kasih Kristus dalam pernikahan ini. Maka biarlah mereka terus ada bersama-sama, yang akan terus membimbing, yang akan menerima kedua suami istri ini baik dalam kehidupan keluarga besar tapi juga dalam persekutuan bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba mau berdoa juga bagi kami semua yang hadir. Tuhan memberkati IKT Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, bahkan semua kerukunan-kerukunan yang ada dalam IKT. Tuhan memberkati, yang terus memberikan support, yang terus ada bersama-sama dengan keluarga untuk mensukseskan peristiwa iman yang Tuhan buat bagi kami di hari ini. Jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua yang melayani di pelataran rumah Tuhan, Engkau berkati. Baik pemain keyboard, kedua saudara kekasih yang mengiringi dengan biola, tim multimedia, kantoria, kostor tata usaha, semua yang memberi diri dalam pelayanan, baik dari rumah hingga ke gereja. Tuhan memberkati. Sukacita dan kebahagiaan ini pula tidak hanya kami rasakan di tengah-tengah persekutuan jemaat di saat ini Bapa, tetapi kemudian akan dilakukan bersama dalam sebuah ungkapan syukur lewat pesta resepsi pernikahan yang akan berlangsung di Istora Lukas NMB. Tuhan memberkati kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan, serta kami dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan memohon Tuhan berikan cuaca yang baik, supaya sukacita ini disempurnakan dengan kehadiran orang-orang tamu undangan yang akan memberikan doa dan restu kepada kedua mempelai. Terima kasih Bapa di sorga. Semua hal yang dibutuhkan untuk keberlangsungan resepsi pada sebentar sore dan jelang malam, Tuhan memberkati semuanya itu, baik sound system, MC, bahkan semua yang akan mengisi pada acara resepsi. Tuhan beri kesehatan kekuatan, terlebih khusus bagi kedua mempelai, Bapak Asep Adinegara Salino dan Ibu Kebi Meliani Banegau. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita ketika mereka ada dalam momen sekali seumur hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Keluarga dalam ungkapan syukur pula telah memberikan persembahan sulung, yang mana mereka meresponi kasih Tuhan lewat peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Tuhan pun memberkati persembahan sulung yang diberikan kedua mempelai dan keluarga. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, semua yang telah mengiringi lewat puji-pujian. Ada paduan suara IKT wilayah 9 Organda dan paduan suara Talu Lembang. Tuhan memberkati lewat talenta karunia yang Tuhan beri, supaya mereka terus menggunakan itu, menjadikan itu menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini seluruh ungkapan syukur kami ya Bapa. Kami mohon disempurnakan oleh Engkau ya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan memberkati
seluruh pelayanan dalam jemaat GKI Martin Luther Sentani, hamba-hamba Tuhan, tetapi juga seluruh jemaat persekutuan GKI Lembah Yordan bersama hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami terus ada menjadi keterwakilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menata layani umat-Mu sebagai imam makam orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah mempelai dan persekutuan jemaat diundang berdiri serta akan nyanyian gedung jemaat 318 bait 1 dan 2. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamunya tetap. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap di mana hati yang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta teguh mencari hingga dapat damai kekal di dalam silam-Mu, di mana suka duka akan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Dibuat Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Allah sumber cinta kasih memberkati engkau agar hidupmu selalu menghasilkan banyak kebaikan dan melindungi engkau agar engkau terpelihara dari segala mara bahaya. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya sehingga engkau dikuatkan dan selalu hidup dalam kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia agar pada saat hidup terasa hampa, tanda pengharapan menyala di jalanmu. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kasih ilahi menyejukkan jiwamu dan memberi engkau damai sejahtera agar engkau memuliakannya kini dan selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Atas nama seluruh persekutuan jemaat GKI Lembah Yordan kami menyampaikan turut berbahagia, Tuhan terus memberkati rumah tangga dan Tuhan mulai hari ini. Masukilah perahumu dan berlayarlah hingga sampai kepada tujuan. Shalom.
Demikian rangkaian ibadah penyembuhan dan pemberkatan pernikahan kudus di hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai perjalanan hidup keluarga yang baru, Bapak Asep Hadi Negara Saroni dan Ibu Devi Meliani Bandigaun, sehingga mereka dapat membangun keluarga yang takut Tuhan, saling mengasihi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Ida Habiono Sutio yang sudah melayani dalam ibadah pemberkatan pernikahan kudus. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam setiap pelayanan yang dilakukan bersama keluarga. Kepada semua jemaat dan majelis GKI Membayangkan MRM serta kedua keluarga besar, mohon izin Bapak AKBP Syed Saroni SHMH dan Bapak Christian Bandigaun Almarhum yang sudah hadir mengikuti ibadah di saat ini. Tuhan juga kiranya memberkati. Seluruh majelis dan jemaat GKI Membayangkan MRM mengucapkan selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk nyanyian jabat tangan, kita akan menyanyi dan nyanyian Kidung Jemaat nomor 413 ayat yang pertama. Nanti kita mulai di depan bersama dengan Ambassador dan majelis.
udah. Bawa biola. Bawa biola. Kakak rasa dulu.
Aman ini Bapak sebenarnya merapat lagi. Oke. Mulai sini ya, 1, 2. Terus sekali lagi, 1, 2. Baik Bapak Ibu, demikian ibadah pemberkatan kedua anak kekasih kita. Tuhan Yesus terus memberkati kedua anak kekasih dalam langkah-langkah selanjutnya. Kepada Ibu Pendeta yang sudah melayani kita di pagi hari ini, kami keluarga mengucap terima kasih buat pelayanan yang sudah diberikan kepada kami keluarga. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada dari keluarga yang bisa mewakili ucapan terima kasih. Baik, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Roy Palungan STH untuk mewakili kita keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Kepada Bapak kami persilakan. Yang kami hormati Ibu Pendeta Ida Leono SSIPO, yang kami hormati para majelis jemaat serta seluruh saudara jemaat GKI Lembah Jordan Emerald pada bulan, yang kami hormati seluruh keluarga besar yang hadir pada kesempatan dalam acara pemberkatan nikah mulai pagi hingga siang hari ini. Pertama-tama saya mengajak kita sekali lagi menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya atas perkenannya sehingga hari ini semua apa yang telah kita rencanakan boleh direstui oleh Tuhan, sehingga pemberkatan dari kedua anak kekasih kami ini bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini atas nama kedua mempelai dan kedua keluarga, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Lembah Jordan Emerald pada bulan, Ibu Pendeta Ida Leono SSITO, para majelis dan seluruh jemaat, yang mana kedua anak kekasih kami telah melakukan pemberkatan nikah kudus di tempat ini. Kami atas nama keluarga tidak dapat membalas apa yang telah dibuat oleh Ibu Pendeta, para majelis dan seluruh jemaat di tempat ini, tetapi doa kami jemaat dan seluruh majelis Ibu Pendeta semua akan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Pada kesempatan ini juga atas nama keluarga kedua mempelai, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua panitia yang bekerja sama dengan gereja sehingga tentunya pemberkatan nikah pada pagi hari hingga siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada
pengurus IKT baik provinsi, kabupaten maupun kota yang telah berpartisipasi mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka